Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ketika kalian menonton video ini. Di video kali ini cukup spesial karena kami dapat kesempatan melihat langsung motor sport Kawasaki kelas 600cc. Sesuai thumbnail sih, yaitu Kawasaki Ninja ZX-6R 2024. Bukan ZX biasa, tapi ini versi ulang tahun ke-40. Nah, ini kami mereview di dealer Kawasaki Surabita Unitrans di Kota Malang. Sebelumnya kami telah mereview juga generasi sebelum ini di dealer yang sama. Nah, bagi kalian yang belum nonton, bisa ditonton setelah menonton video ini melalui link di deskripsi di bawah. Oke, kita langsung bahas motor ini dari beberapa poin berikut ini. Bicara desain, dibandingkan dengan model sebelumnya, yang paling terasa perbedaannya adalah bagian depan. Dulu, pertama kali kami lihat di official video, desain depannya kurang menarik. Tapi semakin lama kok keren juga ya ternyata, jadi lebih agresif. Secara sudut garis bodi depannya sekarang lebih pesek ketimbang model sebelumnya yang mancung hingga melebihi spatbor. Untuk bodi samping, tangki bahan bakar, bodi belakang, dan spatbor masih sangat mirip atau bahkan sama dengan model sebelumnya. Yang unik adalah liverinya yang memang sesuai temanya, yaitu ulang tahun ke-40. Ini adalah konsep livery versi Champion Winning ZX-R Inspired, perpaduan warna hijau, putih, dan biru. Hijaunya ini berbeda dengan hijau Kawasaki zaman sekarang, di mana hijaunya itu lebih cerah atau lebih muda. Beda dengan sekarang yang lebih ke hijau tua. Dengan adanya livery ulang tahun ke-40 ini, kita bisa nostalgia aura-aura ZX-R series tahun dulu. Untuk lampu ZX-6R ini secara teknologi sudah pakai LED, baik itu lampu depan, belakang, dan juga sein. Beda dengan generasi sebelumnya, di mana seinnya masih pakai bohlam. Yang kami suka adalah sein depannya, menyatu dengan bodi yang khas banget seperti ZX-25R, ZX-4RR, ataupun Ninja 250 Fi. Jadi kesannya lebih simpel. Lalu untuk sein belakangnya, karena sudah LED dibanding model sebelumnya, jadi lebih kecil. Kalau dilihat di jalan dari belakang, motor ini bisa jadi pembeda antara generasi baru dan generasi lama. Mengingat bodi belakangnya masih sama, dan kalau dilihat-lihat, bentuk seinnya ini seperti sein LED-nya Honda ya, atau jangan-jangan ini dari vendor yang sama. Bukan jelek sih, bagus, tapi jadi mirip kompetitor. Dan untuk lampu belakangnya ini juga bentuknya sangat universal, karena dari ZX-10R sampai ke Ninja 250 Fi modelnya seperti ini semua, jadi kurang berkarakter aja sih. Untuk panel info di ZX-6R ini sekarang sudah full digital, dan bukan full digital saja, tapi ini TFT color. Dan lagi-lagi bentuknya sangat universal, sama dengan panel info di motor Kawasaki yang lain, baik itu yang sport ataupun naked. Untuk tampilan informasinya bisa dilihat di gambar ini. Secara fitur di panel info ini cukup berlimpah, bisa koneksi ke smartphone, bisa dirubah tampilannya, merubah mode berkendara, dan masih banyak lagi. Untuk tombol-tombol di ZX-6R ini cukup standar. Di sebelah kanan ada tombol engine cut off dan starter. Sayang sekali tombolnya terpisah. Andaikan seperti ZX-25R atau ZX-10R pasti lebih keren. Di sebelah kiri ada tombol lampu dekat, lampu jauh, sein, dan pas beam. Serta ada tombol untuk mengatur menu-menu di panel info dan juga ada tombol hazard. Untuk kunci ZX-6R ini masih pakai kunci konvensional, di mana masih memakai anak kunci. Masa kalah sama Ninja 250 Fi yang ada tipe yang sudah punya smart key? Ya meskipun begitu, umumnya motor cc besar, kunci motor ini sudah ada immobilizer. Jadi motor nggak akan menyala kalau pakai kunci bukan aslinya, meskipun berhasil dijebol. Untuk kaki-kaki ZX-6R ini masih sama dengan model sebelumnya. Suspensi depan pakai upside down 41 mm dengan jarak ayunan 120 mm. Dan bisa diatur beban, kompresi, dan ayunan secara manual. Suspensi belakang tunggal dengan jarak ayunan 151 mm, dilengkapi link atau unitrack, dan ada subtank.
Sama seperti yang depan, yang belakang ini juga diatur beban, kompresi, dan ayunan. Lalu dengan ayun pakai asimetris banana. Secara dimensi kelihatan besar sekali, ditambah lagi ini versi yang lebih spesial, menggunakan warna silver jadi kelihatan lebih menonjol. Beda halnya dengan versi standar yang pakai warna hitam. Kemudian untuk velg pakai ring 17 dengan bentuk palang model huruf V3 palang. Warnanya sama dengan bodinya, hijau cerah atau muda. Untuk ban yang dipakai, memakai ukuran 120/70 untuk yang depan dan 180/55 untuk yang belakang. Nah, untuk rem depan sudah memakai cakram dual semi floating berdiameter 310 mm dengan kaliber 4 piston dual radial mount monoblock. Rem belakang juga cakram dengan diameter 220 mm dengan kaliber 1 piston. Mesin ZX6R ini juga masih sama dengan model sebelumnya, berkapasitas 636 cc, 4 silinder segaris DOHC 16 katup berbandingin cairan, dengan perbandingan diameter kali langkah 67 kali 45,1 mm. Rasio kompresi 12,9/1, bertransmisi 6 kecepatan. Tenaganya 129 PS di 13.000 rpm dan untuk torsi 69 Nm di 11.000 rpm. Sangat lebih dari cukup kalau dipakai di jalan raya. Ya, bahkan untuk memperoleh tenaga puncaknya sangat sulit mengingat kondisi lalu lintas juga nggak semua memungkinkan. Lebih pas dipakai di sirkuit agar lebih puas dan tentunya lebih aman karena nggak mengganggu pengguna jalan lain. Untuk rangka ZX6R ini pakai perimeter berbahan aluminium. Ya masa pakai baja biasa, dan sama halnya dengan lengan ayun, rangka motor ini pakai warna silver. Karena ini edisi spesial, kalau yang standar pakai rangka warna hitam. Kalau posisi motor tidak ada bodinya, bisa dilihat di gambar berikut ini. Tangki bahan bakar ZX6R ini lapis luarnya full lapisan asli tangki berbahan baja, berkapasitas 17 liter. Secara desain, yang sangat khas adalah cekungan di depan tutup tangki yang cukup ekstrim. Dan ini sudah ada sejak generasi-generasi sebelumnya. Mungkin dibuat seperti ini supaya lebih ergonomis ketika posisi kepala menunduk sangat rendah untuk memaksimalkan aerodinamika motor. Lalu, untuk desain tutup tangki bahan bakar sangat familiar dengan motor-motor Kawasaki yang lain. Bagi kalian pengguna motor Kawasaki keluaran baru, pasti nggak asing dengan tutup tangki ini. Untuk tempat duduk di ZX6R ini menggunakan jok model terpisah antara pengendara dan penumpang. Karakternya sih masih sama dengan model sebelumnya, sangat memadai untuk sebuah motor super sport. Untuk teknologi dan fitur yang ditanamkan di motor ini ada beberapa. Yang pertama adalah assist and slipper clutch. Ini membuat ketika deselerasi akan lebih halus dan kopling jadi lebih ringan. Yang kedua ada indikator eco riding. Artinya ya tanda akan menyala kalau kita berkendara secara hemat. Namun menurut kami kurang berguna. Mau seirit apapun tetap saja ini motor besar, di mana konsumsi bahan bakar tetap boros, apalagi kalau dilihat dari sudut pandang pengguna motor di bawah 250 cc. Kemudian yang ketiga ada Kawasaki Quick Shifter, yang membuat ketika berpindah gigi tidak perlu tarik tuas kopling. Namun ini dalam posisi jalan ya, bagi kalian yang belum tahu. Kalau posisi berhenti tetap harus tarik tuas kopling. Lalu yang keempat adalah Kawasaki Traction Control, yang membuat putaran ban tetap bisa mencengkram jalan dengan baik tanpa overspin. Mengingat motor ini juga punya tenaga cukup besar, berguna ketika cornering atau melewati jalan yang licin. Kemudian yang kelima ada Power Modes yang bisa diatur mau full atau low. Keenam ada Smartphone Connectivity, artinya kita bisa mengkoneksikan panel info dengan smartphone kita. Dan untuk yang terakhir ada ABS, yang mana ini juga menurut kami adalah fitur wajib sebagai keamanan. Secara dimensi sekilas nggak sebesar Yamaha R6 atau Honda CBR 600RR. Namun tetap sih motor ini cukup berat dengan beratnya 198 kg.
Untuk panjang kali lebar kali tinggi motor ini yaitu 2025 kali 710 kali 1105 mm. Jarak poros roda 1400 mm. Jarak ke tanah 130 mm. Dan tinggi jok 830 mm. Cukup tinggi ya tinggi joknya. Jadi untuk tinggi badan di bawah 170 cm pasti kaki akan jinjit. Nah, kalau di atas 170 cm jelas lebih cocok karena kaki bisa lebih menapak dan otomatis lebih mudah mengontrol motor ini ketika posisi berhenti. Apalagi misal dalam kondisi mau putar balik, kaki jinjit akan jauh lebih susah ketimbang kaki yang menapak. Ditambah lagi motor ini adalah super sport yang mana belokan stangnya sangat terbatas, membuat harus ekstra sabar. Nah, untuk harga di saat kami membuat video ini, berdasarkan website resmi Kawasaki Motor Indonesia, ZX-6R ini di harga Rp39.900.000 on the road Jakarta. Itu yang versi 40 tahun anniversary. Nah, sedikit membandingkan dengan versi KRT, di versi itu harganya Rp360.900.000 untuk on the road Jakarta. Cukup jauh ya selisih harganya, sekitar 40 jutaan. Nah, kemarin saya juga bertanya untuk yang versi 40 tahun ini. Berapa sih harganya untuk area Jawa Timur? Nah, harganya adalah Rp414.061.650 untuk on the road Jawa Timur. Selisih sekitar 14 jutaan dengan di Jakarta ya. Mahal ya memang untuk kaum mendang-mending. Namun kalau dibandingkan dengan Honda atau Yamaha, Kawasaki ini dominan untuk harga motor-motor besarnya cenderung lebih murah. Jadi banyak berpendapat harga motor besar Kawasaki adalah harga acuan atau harga yang paling masuk akal ketimbang kompetitornya. Ya bisa juga jadi bahan mending ini daripada itu karena lebih murah dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, motor ini secara desain dari depan sangat berubah dari sebelumnya dan lebih bisa membedakan dengan ZX-10R dan utamanya ZX-25R yang sebelumnya hampir mirip. Sayang aja sih beberapa komponen seperti lampu belakang dan info panelnya nggak ada bedanya dengan kebanyakan motor-motor Kawasaki terbaru model sekarang. Dan yang kami tidak suka adalah tombol starter dan engine cut-off-nya tidak dijadikan satu seperti ZX lainnya. Masa kalah keren dari ZX-25R? Dan satu lagi, motor ini untuk kelas super sport 600cc terlalu berat. Mungkin sudah ciri khasnya Kawasaki atau bagaimana ya? Terutama model-model lamanya juga kami rasa terlalu berat memang. Namun secara harga ini yang paling masuk akal. Oke, jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik, atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari kami. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Follow juga Instagram, Facebook, dan TikTok di @mojovb. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.